Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih zakat. Dan kita masih membahas zakat peternakan, zakat hewan ternak dari hewan-hewan yang digembalakan. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu bahwasanya yang disepakati oleh para ulama untuk dikenakan wajib zakat pada hewan-hewan ternak itu ada 3, yaitu hewan unta yang pertama, kemudian yang kedua hewan sapi, kemudian yang ketiga hewan kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan hadis Abu Bakar radhiyallahu an yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menuliskan surat yang berisikan jumlah hewan-hewan yang wajib dizakati beserta dengan kewajiban kadar wajib zakatnya. Surat tersebut ditujukan untuk Anas bin Malik radhiyallahu an yang kala itu menjadi gubernur di Bahrain. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dan jumlah untuk hewan sapi, hewan unta untuk jumlah 1 sampai 120 ekor dengan kadar wajib zakatnya, ini adalah perkara yang disepakati insyaallah ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam surat yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Anas bin Malik. Berikut ini penjelasannya, yang ini merupakan sari atau kesimpulan dari apa yang dituliskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an tentang penjelasan zakat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap hewan ternak. Untuk hewan unta dari jumlah 1 ekor sampai 4 ekor maka tidak ada zakat padanya. 1 sampai 4 ekor unta, apabila seseorang punya unta 1 sampai 4 ekor maka tidak ada kewajiban zakat padanya.
kemudian jumlah unta 5 ekor sampai 9 ekor, maka ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Kemudian ya, jumlah 10 ekor 10 ekor unta sampai 14 ekor unta, maka itu ada kewajiban zakat berupa 2 ekor kambing. Jadi seseorang yang punya 2 ekor unta sampai 14 ekor unta yang bertahan 1 tahun, ya maka ada kewajiban membayar zakat ya berupa 2 ekor kambing. Kemudian jumlah hewan unta 15 ekor sampai 19 ekor unta dan bertahan 1 tahun, maka ini ada kewajiban zakat 3 ekor kambing. Ada 3 ekor kambing kewajiban zakatnya. Kemudian jumlah hewan unta mulai dari 20 sampai 24. 20 sampai 24. Yang bertahan selama 1 tahun, maka ada kewajiban membayar zakatnya, yaitu 4 ekor kambing. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jumlah ini ya 24 ke bawah, maka ini kalau ada zakatnya itu pembayarannya adalah dengan kambing. Ya, kita ulangi, 24 ekor ya unta yang dimiliki oleh seseorang ya, mulai dari 1 sampai 24 ya, kalaupun ada kewajiban zakat padanya apabila sudah 1 tahun ya. Untuk kita ulangi, 5 sampai 24 ya, 5 ekor sampai 24 ekor unta dimiliki oleh seseorang ya dalam 1 tahun, maka ada kewajiban zakatnya, pembayarannya dengan kambing. Nah, berikut ini ya, bila seseorang memiliki hewan unta yang bertahan 1 tahun dari jumlah 25 ekor sampai 35 ekor. 25 ekor sampai 35 ekor. Maka ada kewajiban zakat padanya apabila sudah 1 tahun ya. Itu 1 ekor bintu makhot namanya. Apa itu bintu makhot? Yaitu unta betina yang sudah sempurna usianya 1 tahun dan masuk tahun kedua. Unta betina yang sudah sempurna usianya 1 tahun dan masuk tahun kedua. Ya. Kenapa disebut dengan demikian? Karena induknya ya diikuti ya, karena induknya ketika itu ya, yaitu ketika usia unta itu ya 1 tahun masuk ya 2 tahun, 1 tahun sempurna masuk tahun kedua, itu induknya sudah ya mendapatkan kondisi hamil kembali ya, yaitu mengandung lagi, demikian ya. Makanya disebut dengan bintu makhot ya, bintu makhot, yaitu betina yang dimiliki oleh makhot, yaitu unta yang sedang hamil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, jumlah unta yang dimiliki oleh seseorang dari jumlah 36 ekor unta sampai 45, kita ulangi, jumlah unta dengan jumlah 36 ekor unta sampai 45 ekor unta yang dimiliki oleh seseorang dan bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban zakatnya untuk dikeluarkan, yaitu 1 ekor bintu labun. Apa itu bintu labun? Yaitu unta betina yang telah sempurna usianya 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Kenapa kok dinamakan dengan bintu labun? Ya, karena induk dari hewan ini itu sudah memiliki laban, yaitu apa? Sudah melahirkan ya, dan menyusui ya
menyusui anak yang dilahirkan tersebut, ya. Unta baru yang baru lahir itu disusui, demikian. Maka disebut dengan bintu labun. Di usia sekitar ya 2 tahun sempurna, ya, dan masuk tahun ketiga disebut dengan bintu labun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jumlah unta yang dimiliki oleh seseorang sekitar 46 sampai 60 ekor dan bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban zakat padanya berupa 1 hiqqah namanya, 1 hiqqah. 1 ekor hewan hiqqah. Apa itu hiqqah? Yaitu unta betina yang telah sempurna usia 3 tahun dan sudah masuk tahun keempat. Dinamakan hiqqah karena dia sudah bisa ya diikuti atau dia diikuti oleh unta jantan, ya, yaitu untuk musim kawin, ya, demikian. Jadi unta usia 3 tahun masuk tahun keempat ini sudah ya dikatakan unta gadis, ya. Jadi untanya ini gadis sudah siap untuk sudah masuk usia kawin, demikian ya. Karena unta jantannya sudah ngikutinnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya jumlah hewan unta yang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah 61 ekor sampai 75 ekor unta dan bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban zakat padanya itu 1 ekor jaz'ah. Apa itu hewan unta yang bernama jaz'ah? Jaz'ah adalah hewan unta betina, yaitu unta betina yang telah sempurna. Hewan ya, yaitu unta betina yang telah sempurna usia 4 tahun masuk tahun kelima, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya jumlah hewan unta yang dimiliki oleh seseorang dengan jumlah 76 ekor unta sampai 90 ekor unta dan dimiliki itu selama setahun, maka ada kewajiban membayar zakatnya, yaitu 2 ekor bintu labun. 2 ekor ya unta bintu labun. Yaitu 2 ekor ya unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, demikian ya. Kemudian ini rincian yang terakhir yang terjadi ijma' para ulama tentang jumlah dan kewajiban ya kadar wajib zakatnya dari unta. Yaitu hewan unta yang berjumlah 91 ekor sampai 120 ekor unta yang dimiliki oleh seseorang dan sudah mencapai 1 tahun, maka ada kewajiban zakat padanya 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah yaitu 2 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma' terkait dengan jumlah dan kadar wajib zakat padanya, yaitu sampai 120 ekor unta. Nah, adapun jumlah ekor unta yang lebih dari 120 ekor ya, maka
ada pendapat mayoritas para ulama yang diamalkan oleh mereka, ya, yaitu bahwasanya pada setiap 50 ekor unta kelebihan dari 120 itu, maka pada setiap 50 ekor unta maka itu ada satu hewan hiqqah ketika sudah 1 tahun, ya, lamanya dimiliki, ya, yaitu unta betina yang telah sempurna usianya 3 tahun dan telah masuk tahun keempat. Untuk setiap, ya, 50-nya demikian. Dan untuk setiap 40-nya kelebihan dari 120 ekor unta ini, ya, maka pada setiap 40-nya maka ada, ya, kewajiban zakat pada setiap 40-nya itu 1 ekor bintu labun, yaitu unta betina yang telah berusia 2 tahun sempurna dan masuk tahun ketiga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan perkiraannya, ya. Untuk jumlah unta yang dimiliki oleh seseorang atau kita katakan telah tergabung dalam satu kandang atau pemeliharaan, gitu ya. Unta yang digembalakan ini dengan jumlah 121 ekor unta, mulai dari 121 ekor unta sampai 129 ekor unta, maka di situ ada kewajiban zakat padanya. Untuk mengeluarkan zakat, ya, yaitu 3 ekor bintu labun. 3 ekor bintu labun, yaitu 3 ekor unta betina yang telah sempurna usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian, ya. Nah, berikutnya, ya. Untuk jumlah hewan unta dengan jumlah 130 ekor unta, mulai dari 130 ekor unta sampai 139 ekor unta, maka di situ bila sudah bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban, ya, untuk membayar 1 hewan hiqqah dan 2 hewan bintu labun. 1 hiqqah maksudnya 1 ekor unta betina yang telah berusia 3 tahun sempurna masuk tahun keempat, ya. Dan plus tambahannya 2 ekor bintu labun, yaitu 2 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, seperti itu. Berikutnya, untuk jumlah hewan unta mulai dari 140 ekor sampai 149 ekor unta, apabila sudah bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban untuk membayar zakat berupa 2 hewan hiqqah plus dengan 1 bintu labun. 2 hewan hiqqah yaitu 2 unta betina, 2 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat, plus ditambah 1 ekor bintu labun, yaitu 1 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, untuk hewan unta yang berjumlah mulai dari 150 sampai 159, bila sudah bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban membayar zakatnya, yaitu berupa 3 ekor hewan hiqqah, yaitu 3 ekor hewan unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun
dan masuk tahun keempat. Demikian. Berikutnya, untuk hewan unta yang berjumlah mulai dari 160 ekor sampai 169 ekor unta dan bertahan 1 tahun, jumlah seperti ini, maka ada kewajiban membayar zakat 4 ekor berupa 4 ekor bintu labun, yaitu ya 4 ekor unta betina yang telah berusia sempurna 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian. 4 ekor ya. Kemudian untuk hewan unta yang berjumlah mulai dari 170 ekor sampai 179 ekor unta, dan apabila sudah bertahan 1 tahun, maka ada kewajiban untuk membayar 3 bintu labun ditambah dengan 1 hiqqah. 3 bintu labun yaitu 3 hewan unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, ditambah dengan 1 hewan hiqqah, yaitu 1 unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Kemudian untuk hewan unta yang berjumlah mulai dari 180 ekor unta sampai 189 ekor unta. Apabila telah berlalu 1 tahun jumlah seperti itu, bertahan jumlahnya 1 tahun dengan kadar jumlah seperti tadi rengnya, maka ada kewajiban zakat padanya berupa 2 bintu labun ditambah 2 hiqqah. 2 bintu labun maksudnya 2 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, ditambah 2 hewan hiqqah, yaitu 2 unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Demikian. Berikutnya, untuk hewan unta yang berjumlah mulai dari 190 ekor sampai 199 ekor unta dan bertahan 1 tahun. Apabila sudah bertahan 1 tahun jumlah ini, ya, dengan rank seperti ini, ya, maka ada kewajiban zakat padanya berupa 3 hiqqah dan 1 bintu labun. 3 hiqqah ya ditambah 1 bintu labun. 3 hiqqah maksudnya adalah 3 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat, ditambah dengan 1 ekor bintu labun, yaitu 1 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir kita akan sebutkan, ya, apabila hewan unta berjumlah mulai dari 200 ekor unta sampai 209 ekor unta dan bertahan 1 tahun, yaitu apabila bertahan pada pemiliknya dengan jumlah unta dengan rank yang kita sebutkan 200 sampai 209 ekor unta, itu bertahan 1 tahun, ya, maka ada kewajiban zakat padanya, yaitu 4 hewan hiqqah plus dengan 5 bintu labun. Ya. 4 hewan hiqqah plus dengan 5 bintu labun. 4 hewan hiqqah maksudnya 4 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat, ditambah 5 ekor bintu labun, yaitu 5 ekor unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk yang berjumlah di atas 120 ekor unta ini, kalau dia berjumlah di bawah 10, maka itu dimaafkan, ya. Apabila telah
sempurna jumlahnya 10, maka kewajibannya ya eh, beralih ya antara hewan hiqah dengan bintu labun, demikian. Yaitu antara hewan hiqah, yaitu unta betina, hewan unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat, ya, dengan bintu labun, yaitu hewan unta betina yang telah sempurna berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian. Nah, ini berdasarkan apa yang kita sebutkan, yaitu pada setiap eh, pada setiap kelebihan 50-nya dari 120 itu, ya, kelebihan 50 ya ekor unta dari 120, jadi kelebihan 50, maka pada setiap 50-nya, kita ulangi ya, pada setiap kelebihan dari 120 itu, kelebihannya pada setiap 50-nya, jadi ada 50, maka itu ada kewajiban untuk membayar satu hiqah, yaitu satu hewan unta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Nah, dari kelebihan ya di atas dari 120, apabila dia berjumlah 40 ya, pada setiap 40-nya itu, maka itu ada pembayaran, kewajiban membayar satu bintu labun, yaitu satu ekor ya hewan betina yang berusia sempurna telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian. Oleh karenanya, kalau selisih dari 50 ke 40 ini adalah 10 ya. Kalau kurang dari 10 maka tidak ada kewajibannya. Itu dimaafkan ya, maksudnya ini dimaafkan jumlah itu. Demikian. Ya, jadi kalau 40 ke 50, nah ini dia antara memilih antara bintu labun ya dengan hiqah. Wallahu taala a'lam. Nah, perlu kita jelaskan atau kita tegaskan, eh, jumlah hewan unta yang sudah kita sebutkan dengan jumlah tertentu plus dengan kadar wajib zakatnya itu berlaku untuk setiap jenis hewan unta yang mulai punya punuk pada ininya, ya pada tunggangan itu ya, pada ada punuk untanya, atau hewan unta yang tidak punya punuk, ya, karena unta itu berlaku untuk semuanya. Penyebutan unta, hewan unta untuk berlaku semuanya, baik itu yang punya punuk ataupun yang tidak punya punuk. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah, kita cukupkan dulu untuk penyebutan ya zakat unta, mulai dari jumlahnya ya sampai ya kadar wajib zakat padanya. Namun pembahasan tentang zakat unta ini belum selesai. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita buka sesi soal jawab para hamba Allah ya. Dan pertanyaan tidak mesti harus seputar ya materi yang kita bahas. Dipersilakan bagi admin untuk bisa mengirimkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ini sahih? Yaitu ungkapan tidak mengapa seorang wanita yang berpuasa pada hari Arafah dengan niat mengqadha, yaitu mengqadha puasa Ramadannya, namun ia tetap mendapatkan pahala puasa hari Arafah. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendapat sebahagian ulama bahwasanya sebuah amalan wajib apabila dikerjakan yang bertepatan dengan amalan sunnat, maka amalan wajibnya mencukupi dari amalan sunnatnya, ya. Tujzi'ul faridatu, ya, anil masnunah, ya. Mencukupi, ya, kewajiban itu dari yang sunnatnya, demikian. Apakah itu benar? Ya, kita katakan seperti itu. Ya, kita katakan seperti itu. Namun tentunya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang afdal itu adalah memisahkannya. Ya, memisahkannya. Karena perlu diketahui bahwasanya puasa qadha Ramadan itu waktunya adalah lapang, ya. Dia termasuk, ya, ibadatun muwassa'atul waqti, yaitu ibadah yang lapang waktunya, mengqadha Ramadan, ya. Karena berdasarkan hadis di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan memiliki hutang puasa Ramadan dan beliau tidaklah bisa membayarnya, ya, kecuali di bulan Sya'ban berikutnya, yaitu 1 bulan sebelum Ramadan berikutnya. Nah, seperti itu. Itu disebabkan karena kedudukan Nabi SAW di sisi beliau, demikian. Ya, ketika ada Nabi SAW di sisi beliau, demikian. Jadi ketika lapang waktunya, maka tentunya ini bisa untuk dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Adapun, ya, puasa Arafah yang Nabi SAW, ya, pernah ditanya tentang puasa Arafah. Su'ila an-Nabi SAW an shaumi Arafah. Ya, Nabi pernah ditanya SAW tentang puasa Arafah, maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyatal baqiyata. Ya, itu puasa itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim, demikian. Nah, ini tentunya sempit waktunya karena cuma di 1 hari, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, oleh karenanya waktu yang sempit ini, maka dia lebih didahulukan ketimbang ibadah yang dia lapang. Seperti itu, ya. Demikian. Kalau saya pribadi condong untuk memisahkannya. Kenapa? Karena satu, ibadahnya itu sempit, maka didahulukan, kemudian yang lapang itu ditunda waktunya. Seperti itu. Walaupun berhukum wajib yang lapang tersebut, namun bisa ditunda kewajibannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ketika kita dapat musibah dan musibah itu dikarenakan dosa kita, apakah musibah itu juga termasuk penghapus dosa? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap musibah yang menimpa seorang muslim, maka dia bisa menghapuskan dosa, ya, bahkan bisa meninggikan derajat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan."
Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih parah, yang lebih tinggi, yang lebih berat, melainkan dengannya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajatnya, atau dengannya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa dan kesalahannya. Demikian. Tentunya hal ini ya bila diiringi dengan keridhaan, ya keridhaan, rela, begitu ya. Kalau bahasa kita ikhlas, ya rela nerima terhadap takdir yang Allah terima, ya yang Allah timpakan, ya. Dan ini di atas sabar. Jadi bukan hanya sekedar sabar saja, ya, tapi bahkan bisa nerima. Karena dalam hadis riwayat Tabrani Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal ajri ma'idhamil bala'i." Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Wa innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla apabila mencintai satu kaum maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah tersebut maka Allah ridha kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka terhadap ketetapan Allah tersebut maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, izin bertanya Ustaz, salat duha apakah dibaca sir atau jahar Ustaz? Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha merupakan salatun nahar, yaitu salat di siang hari, ya. Nah, para ulama menyebutkan, ya, salat siang hari itu bacaannya adalah sir, bukan jahar. Demikian. Itu asalnya. Kecuali salat-salat yang dikhususkan seperti salat Jumat, seperti contohnya salat Id, ya, salat istisqa, nah seperti itu, ya. Namun asalnya salat, ya, salatun nahar, salat siang hari, ya, maksudnya ketika ada matahari, ya, terang begitu, maka itu, ya, membaca salat baik itu salat fardu maupun salat sunat itu adalah sir, pelan, kecuali salat-salat yang dikhususkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakumullah khairan wa fik barakallah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan dulu kajian kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita berikan motivasi untuk berdonasi. Ya, ini tawaran yang menarik. Lebih-lebih, ya, ini masih kita berada di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh itu paling dicintai oleh Allah dan paling besar pahalanya dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ad-Darimi, demikian. Lebih-lebih para hamba Allah, ternyata ini terkait dengan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang dalam kondisi saat ini dalam proses pembangunan sekaligus, ya, sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah, bahkan luar biasa, ya, itu sangat rutin, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya siapapun yang ingin dapat pahala, ya, berupa sebuah rumah di surga, minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan dilipat gandakan pahalanya terus menerus, bahkan ini bisa jadi pahala yang paling besar karena kita berada di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, di mana amal soleh itu paling dicintai oleh Allah, amal soleh itu paling besar pahalanya dan paling suci di sisi Allah. Ayo mari kita transfer, ya, sebagian rezeki kita ke nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.